Juni nanti, Gelora Bung Karno kembali berdetak dan bergemuruh. Di sanalah, sejarah akan kembali ditulis. Timnas Indonesia akan menghadapi Tiongkok. Ini adalah pertandingan hidup mati. Indonesia tak hanya akan bermain. Indonesia akan membalas luka di Tiongkok. Bukan dengan dendam, tapi dengan perjuangan. Indosport. Bersama Patrick Kluivert, para Garuda Muda tak pernah berhenti berlatih. Setiap tetes keringat mereka adalah janji untuk membela merah putih dengan sepenuh hati. Laga melawan China ini menyimpan luka. Setelah di laga pertama bermain di China, pasukan Garuda pulang dengan kepala tertunduk akibat menderita kekalahan. Padahal, saat itu timnas Indonesia juga dinilai lebih unggul dari China secara kualitas. Namun sayang, taktik yang dipakai oleh pelatih asal Korea saat itu tak mampu membuat Indonesia memetik poin di kandang tim Naga Merah. Hasil memalukan itu seharusnya dapat menjadi pelajaran berharga bagi timnas Indonesia bahwa pertandingan pada bulan Juni nanti tidak boleh dipandang sebelah mata. Sebelum berlaga melawan China, rencananya timnas Indonesia akan melakukan TC di Bali. TC ini bertujuan untuk menyatukan strategi dan suasana hati, serta untuk menjaga kekompakan para skuad Garuda, baik di dalam maupun di luar lapangan. Banyak yang memprediksi laga tersebut akan berjalan sengit. Hal itu karena timnas Indonesia dan China sama-sama membutuhkan poin penuh untuk menjaga asa lolos ke putaran selanjutnya. Di atas kertas, timnas Indonesia bisa dikatakan lebih unggul ketimbang tim tirai bambu itu. Alasannya, banyak tim Garuda diisi pemain-pemain yang kaya pengalaman di kompetisi sepak bola Eropa. Tak mau kalah, media lokal China pun menjagokan timnya bisa mengalahkan timnas Indonesia di Jakarta. China menelan kekalahan ke-6-nya di ronde ketiga saat menjamu Australia. Pasukan Branko Ivankovic tumbang 2 gol tanpa balas. Kekalahan itu membuat China mendekam di dasar klasemen grup C dengan 6 poin. The Dragon Team terpaut 3 angka dari zona 4 besar. Bentrok pertaruhan hidup mati kedua negara ini tak bisa terhindarkan lagi. Tapi, timnas China lupa, mereka akan bermain di GBK. GBK bukan sekedar stadion. Ia adalah rumah, tempat di mana Garuda pernah terluka. Tempat di mana luka itu kini siap dibalas. Juni nanti, Indonesia tak hanya akan bermain. Indonesia akan membalas. Bukan dengan dendam, tapi dengan perjuangan, demi menorehkan tinta emas sejarah sepak bola Nusantara. GBK akan membara. Suara ribuan orang akan menjadi senjata ke-12. Di stadion ini, lawan tak hanya menghadapi pemain, tapi juga semangat rakyat. Ini bukan sekadar pertandingan, ini adalah panggung, dan Garuda akan menari di atasnya. Pertahanan akan berdiri rapat, lini tengah akan mengatur tempo, sayap akan terbang cepat, dan ketika kesempatan datang, mereka tak akan ragu.
Indonesia tidak ingin sekadar menang. Indonesia ingin membalas dengan cara paling terhormat, melalui permainan yang sempurna. Walaupun timnas Indonesia dipastikan tidak akan diperkuat oleh sejumlah pemain. Di antaranya adalah Marcelino Ferdinand dan Martin Pas. Pasalnya, kedua pemain tersebut terkena skorsing setelah mendapat kartu kuning kedua di pertandingan sebelumnya, melawan Bahrain. Dan telah mengoleksi 2 kartu kuning, dalam pertandingan yang berbeda. Belum lagi ditambah Kevin Dix yang dikabarkan cedera. Namun itu bukan menjadi penghalang bagi Garuda untuk menerkam naga merah di GBK. Kehilangan Martin Pas dan Marcelino jelas menjadi kerugian bagi timnas Indonesia, tapi skuad Garuda sendiri punya sejumlah pemain yang bisa jadi pemain pengganti, karena skuad timnas Indonesia terbilang dalam. Untuk posisi kiper, Martin Pas bisa digantikan oleh Emil Audero sekaligus debutnya membela tanah leluhur. Sedangkan untuk posisi yang ditinggalkan Marcelino, ada sejumlah nama yang bisa jadi pengganti. Rafael Struijk, Eliano Reijenders, Egy Maulana Fikri yang bisa mengisi posisi Marcelino. Bulan Juni, langit Jakarta bersinar, tapi bukan hanya karena matahari. Ada harapan yang membara, ada impian yang menyala. Di tengah hiruk-pikuk ibu kota, ada satu panggung yang akan menjadi saksi, Stadion Gelora Bung Karno. Indonesia bersiap menyambut momen besar. Pertandingan hidup dan mati. Lawan kita, Tiongkok, bukan sekadar pertandingan, ini adalah pertaruhan harga diri. Dan malam hari itu adalah malam ketika bangsa ini bersatu. Di lapangan, 11 pemain. Di tribun, puluhan ribu. Di rumah, jutaan jiwa. Bersama-sama, kita adalah Indonesia. Dan malam itu, apapun hasilnya, kita pastikan satu hal, Garuda akan terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Karena kita percaya, mimpi besar selalu dimulai dari tanah air yang mencintai timnya. Ayo Indonesia, waktumu telah tiba.